Shalom, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Injil Sinoptik yang telah kami bahas minggu sebelumnya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Pada Injil Markus 4 ayat 32 dikatakan bahwa sesawi itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan pada Injil Sinoptiknya pada Matius 13 ayat 32 lebih diperjelas lagi, di mana dikatakan bahwa sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Yesus mengumpamakan biji sesawi ini karena walaupun biji sesawi ini sangat kecil, namun saat ia tumbuh dewasa ia akan besar dan kuat. Kerajaan Allah itu digambarkan sebagai biji sesawi, di mana awalnya ia kecil namun akan tumbuh kuat dan kokoh dan akan menjadi kerajaan Allah yang besar yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yesus tampil di Galilea. Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Persamaan ayat tersebut ada di Injil Sinoptik Matius 4 ayat 17, yaitu sejak saat itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan persamaannya ada di kitab Sinoptik Lukas 4 ayat 14 yang menyatakan keselamatan dan kasih yang telah datang daripada Tuhan Yesus, yang membedakan panjang kata dan penjelasan, tetapi Injil Sinoptik menulis kajian yang sama tentang Yesus. Penjelasannya, Tuhan tidak tergesa-gesa dan tidak berubah. Di dalam kegenapan Tuhan, Dia merancangkan maksud-maksud kasih selamanya. Doa yang kita minta pasti akan dikabulkan di waktu yang tepat. Bertobatlah dan percayalah, suatu tahap keselamatan Kristen untuk kembali kepada Tuhan sesuai kepada iman akan Tuhan Allah. Perumpamaan tentang bait Allah akan diruntuhkan. Dalam Markus 13 ayat 2 dituliskan bahwa lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan Injil Sinoptiknya pun memiliki makna yang sama, tapi penulisan yang berbeda, yaitu dalam kitab Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apabila bait Allah atau gereja diruntuhkan, bangunan gereja ataupun kesatuan iman beriman, maka artinya kehidupan rohani kita terlepas dari Allah dan menjauh dari Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Terdapat pada kitab Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Ketika Yesus sampai di tempat asalnya, pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan semua orang yang mendengar Dia takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Mereka juga bertanya mengenai Yesus, anak tukang kayu, anak Maria dan Yusuf. Sampai mereka kecewa dan menolak Yesus, hingga Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Kitab sinoptiknya ialah Matius 13 ayat 53 sampai 58 dan Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Pada kitab Lukas terdapat perbedaan penulisan, yaitu mereka menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung untuk melempar Yesus dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus memberi makan 4.000 orang, yang tertulis dalam kitab Markus 8 ayat 2-3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Sedangkan Injil Sinoptiknya tertulis dalam Matius 15 ayat 32.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di tengah jalan." Hal ini meyakinkan kita bahwa di dalam kesukaran kita dapat menghampiri Tuhan untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Yesus memberkati anak-anak. Dalam kitab Markus 10 ayat 16 menjelaskan bahwa lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Sedangkan dalam Injil sinoptiknya terdapat perbedaan penulisan yang tertulis di kitab Matius 19 ayat 15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yesus memberkati anak-anak, yang artinya Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah berkat atau sebuah hati yang tulus. Sinoptik tentang Injil Markus 15 ayat 33 sampai 37 dan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Di sini banyak terdapat persamaan dan ada juga perbedaan dalam penulisan maupun perkataan di dalam kedua Injil tersebut. Salah satu contoh perbedaannya adalah terdapat dalam Injil Yohanes 19 ayat 28, Yesus berkata, "Aku haus." Dan di dalam Injil Markus 15 ayat 33 sampai 37, di situ tidak ada tertulis seperti itu. Dan Yesus hanya mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan juga ia menyerahkan nyawanya. Sebaliknya, juga itu tidak terdapat pada Injil Yohanes. Memilih Injil Sinoptik Markus 12 ayat 1, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jagat. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa Allah sebagai pemilik anggur merupakan pribadi yang sabar kepada para hambanya. Sang anak merujuk kepada Yesus. Yesus menggambarkan bahwa meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu, dan tidak setia, namun Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan panjang sabar.